habis wajah juga jilbab agak dikendorin terus segera ditutup lagi, ya tidak ada masalah sih. Yang penting hati-hati gitu aja. Intinya sih hati-hati itu aja sebenarnya. Hati-hati itu aja ya. Wallahu a'lam. Dan insya Allah sih kalau sampai ada orang ke situ mau sholat, percayalah insya Allah laki-laki itu nggak akan jelalatan. Itu mudah-mudahan. Paling dia nggak sengaja terus biasanya akan membalikkan pandangannya. Kecuali dia lagi ngelamun. Karena di rumah sakit kan dia lagi mikir apa. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam. Monggo yang lain silakan Bu, kalau ada. Duh, kalian nanya ini jelas semua ini. Atau tidak jelas semua? Ya, monggo. Apa itu, Bu? Perbuatan dolim dengan hati. Pertama, kalau dolim dalam hati itu barangkali yang pertama ya, yang pasti itu dolim pada diri sendiri. Dolim pada diri sendiri. Dolim pada diri sendiri itu ya kita mengambil sikap yang sebenarnya menyakiti diri sendiri. Misalnya nggak terima dengan takdir Allah, melawat ini Allah gimana sih dalam hati itu, kan rumusnya sederhana. Semakin kita menolak takdir semakin menyakitkan, semakin sakit. Takdir itu semakin ditolak semakin sakit. Takdir itu menolak takdir itu menyakitkan, semakin ditolak takdir itu semakin sakit. Ya, orang yang menolak takdir dengan hatinya, nggak ridho dengan takdir Allah, itu menyakiti diri sendiri. Itu zalim pada diri sendiri. Nah, mending diterima takdir itu dengan sabar atau bersyukur, yaitu kita berproses. Gimana? Nyatanya begini, mau gimana? Kita nggak bisa. Kan semua kita hanya menjalani takdir. Iya. Kalaupun kita lari, kadang pastinya kalau memang itu takdirnya, dia akan ketemu dengan takdirnya di mana dia berlari. Kadang orang itu ketemu dengan takdirnya itu di jalan yang dia hindari. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Makanya itu contoh satu. Yang kedua, dia bisa mengambil sikap untuk bersabar tapi tidak mau sabar. Itu artinya kan menzalimi diri sendiri. Dia bisa mengambil sikap untuk bersabar tapi dia nggak mau bersabar. Itu berarti dia menzalimi diri sendiri. Itu dalam konteks zalim pada diri sendiri ya. Kalau zalim pada orang lain berkaitan dengan hati itu, walaupun tidak ditampakkan secara zahir itu, misalnya kalau kita misalnya mendengki, mendendam misalnya. Ya, sehingga ketika kita mendengki kepada orang lain, dengki sendiri itu sudah perbuatan dosa ya sebenarnya. Walaupun lebih tepatnya kita ini walaupun tampaknya sepertinya mendengki pada orang lain, itu sebenarnya kita sedang jahat pada diri kita sendiri sebenarnya. Karena kita bisa memilih tidak mendengki sebenarnya. Jadi ujungnya kalau perihal hati itu lebih banyak zalim pada diri sendiri kayaknya dia. Iya, itu kecuali sudah terekspresi dalam bentuk perbuatannya. Iya. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Suudzon sama orang itu ya itu memang jahat sama orang lain tapi secara hati ya, tapi itu sebenarnya sedang menyiksa diri sendiri juga itu sebenarnya. Kan dia bisa husnudzon, kenapa dia memilih suudzon? Walaupun dalam husnudzon kita tetap harus waspada ya. Dalam baik sangka pun kita tetap harus waspada. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Tidak termasuk suudzon untuk orang-orang yang secara hakul yakin memang perbuatannya enggak benar. Nah, jadi misalnya ada orang yang mohon maaf kayak kejadian yang Bunas itu, yang punya pengalaman dengan orang itu dengan perbuatan yang tidak baik. Sesaat dia datang ke Pak Satpam mau ke Bunas, terus Bunas bilang nanti jangan beritahu kalau saya ada apa tidak ada, karena beliau tidak mau ketemu sama orang itu karena beliau bukan suudzon. Selama ini memang nggak bagus dia itu. Selama ini orangnya memang nggak baik selama ini. Ya, karena nggak baik beliau menghindari kemungkinan yang akan muncul kalau ketemu dengan yang bersangkutan. Itu namanya waspada. Jadi bukan suudzon tapi waspada. Ya saya kira. Monggo yang lain, nggih. Nggih, bagus. Nggih. Secara umum ngeten, secara umum. Kalau air itu kurang dari 2 kula, kurang dari 200 liter secara umum ya. 200 liter itu seberapa? 60 kubik.
60 kubik. 60 cm kubik. Jadi misalnya kamar mandi panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, kedalamannya 60 cm. Itu 2 kula sudah itu. Serba 60. Itu sudah masuk dalam kategori 2 kula itu. Nah, kalau sudah 2 kula begitu, mau kemasukan najis enggak kemasukan najis, itu dia suci. Asal tidak berubah warna, rasa dan baunya. Dan bisa dipakai untuk wudhu juga. Nah, tapi kalau kurang dari itu harus berhati-hati, jangan sampai kemudian menjadi air yang mustakmal. Nah, tapi mau saya terangkan dulu mungkin. Itu dalam pendapat dalam mazhab Syafi'i yang memang sangat ketat, ada yang begitu. Namun kita bersyukur pada Allah, ulama kita kan enggak cuma satu, banyak ulama kita itu. Jadi kalau ibu misalnya bicara air yang sedikit itu dipakai untuk wudhu itu bisa, tidak ada masalah. Yang di bak mandi itu kan, yang penting hati-hati saja. Yang penting apa? Hati-hati saja. Kok sudah hati-hati masih tampias kena cipratan sehingga kemudian insya Allah dimaafkan semua. Kenapa? Karena itu kondisi sulit. Itu kondisi apa? Sulit. Kayak saya ambil wudhu gini, saya pakai di keran sekalipun misalnya, yang begini itu langsung. Itu kadang mengambil yang kedua itu begitu mau begini ada ketetesan air dari wajah. Mustakmal sebenarnya, tapi itu kan kondisi yang sulit. Bisa dipahami nggak? Sehingga kalau saya pribadi memilih pendapat yang mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang sulit dihindari. Sama dengan kalau kita ambil di gayung kita wudhu. Ini kan kadang nyipratnya kena ke sini kadang. Mustakmal, tapi kan sulit dihindari. Ya itu tidak apa-apa insya Allah. Kenapa? Karena sulit dihindari itu. Sementara kita ngambil gayungnya sendiri aja kadang ya tangan kita nyemplung begitu kan. Ya itu kan mustakmal juga kalau misalnya mau dianggap sebagai air yang terlepas dari anggota wudhu tangan kita misalnya. Jadi kalau saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan insya Allah dimaafkan karena kondisi yang sulit tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Kalau orang dulu kan pakai padasan itu. Ya kalau kita sekarang mungkin ada timba yang sudah ada kerannya itu kan. Kalau mau pakai begitu gimana padasan. Ada lagi mungkin monggo silakan. Cukup dulu nggih. Sudah hampir Kak keras. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.